Pengertian asas. Asas atau prinsip, sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu yang hendak dijelaskan. Asas hukum merupakan sumber bagi sistem hukum yang inspiratif mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. 5 asas hukum kontrak. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract atau juga dikenal dengan parties autonomy. Asas kebebasan berkontrak memiliki sifat universal yang merujuk pada adanya kehendak yang bebas dari setiap orang untuk membuat atau tidak membuat kontrak. Pembatasannya hanyalah untuk kepentingan umum dan di dalam kontrak tersebut harus ada keseimbangan yang wajar. Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 BW. Yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, dapat mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Dan yang terakhir, dapat menentukan bentuknya perjanjian dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Kemudian, dalam melakukan kebebasan berkontrak memiliki batasannya, yaitu tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum. Asas konsensualisme atau sepakat. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak dilakukan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas konsensualisme tidak dapat dikatakan sebagai konsensus apabila terdapat unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Asas konsensualisme terkandung dalam pasal 1338 ayat 2 BW yang menyatakan ketentuan imperatif kontrak yang telah dibuat secara sah oleh kedua belah pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Asas pacta sunt servanda atau kekuatan mengikat perjanjian atau kontrak mengharuskan pihak untuk memenuhi apa yang telah diperlihatkan antara mereka satu dengan yang lain. Asas tersebut terkandung pada pasal 1338 ayat 1 BW. Asas tersebut menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, karena perjanjian antara pihak dianggap sebagai perbuatan yang sakral. Asas itikat baik atau dikenal dengan istilah bona fide atau good faith. Asas tersebut terkandung dalam pasal 1338 ayat 3 BW. Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Maksud dari itu, menyangkut pelaksanaan tersebut harus memperhatikan norma, kepatutan, dan kesusilaan. Kemudian terdapat dua unsur, yaitu pertama, subjektif atau kejujuran yang harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan, dan yang kedua, objektif, yaitu kepatutan terhadap pelaksanaan kontraktual, menilai apakah perjanjian tersebut patut atau tidak pada hakim. Asas kepribadian ini menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat membuat perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri, karena perjanjian itu hanya mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Asas kepribadian terkandung dalam pasal 1315 BW. Terdapat 3 golongan dalam sebuah perjanjian. Yang pertama, para pihak yang membuat perjanjian. Yang kedua, para pihak ahli waris dari para pihak. Dan yang ketiga, pihak ketiga. Unsur-unsur dalam berkontrak. Dalam melakukan suatu perjanjian perlu memenuhi 3 unsur, yaitu unsur esensiali, yaitu sesuatu yang harus ada, yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kemudian unsur naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak atau undang-undang yang mengaturnya. Dan yang terakhir adalah unsur aksidentalia, yaitu berbagai hal khusus atau partikular yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak.